seperti selayaknya seorang gitaris membutuhkan sebuah gitar. Tapi sama seperti gitar, kamera itu banyak bentuknya, banyak variasinya. Ada yang mahal, ada yang murah, ada yang terbuat dari plastik, ada yang terbuat dari besi. Faktor-faktor itu tuh yang bikin kita bingung, jadi kita mau pilih kamera yang mana. Kalau kita lihat dari fotografer-fotografer seperti Matt Day, seperti George Manchi, seperti Simon King atau Legacy Shooter, nah mereka tuh akan bilang ke kalian bahwa kamera terbaik itu adalah Leica M6. Tapi kalau kita lihat dari harganya, Leica M6 itu harganya 30 jutaan, belum lagi termasuk lensa-lensa Leica yang harganya juga puluhan juta. Kalau kita lihat Sean Tucker atau si Samuel Lintaro, mereka akan merekomendasi kamera imut lucu yang tapi mantap, kamera Ricoh GR3. Nah, cuman Ricoh GR3 walaupun kamera kecil, tetap harganya dijual dengan harga yang lumayan mahal, yaitu 14 juta. Tapi kalau kita lihat di Instagram, ada satu fotografer yang namanya Dina Alfasi. Dia foto-fotonya itu cuma pakai kamera smartphone doang, lebih tepatnya iPhone. Dengan banyaknya kamera yang diproduksi di zaman ini gitu, kalian pasti bingung mau pilih kamera yang mana. Nah, di video ini gue akan kasih tahu ke kalian gimana cara memilih kamera yang terbaik untuk kalian, dan pemikiran apa dan mental apa yang harus kalian siapkan untuk membeli kamera itu. Pertama, kalian harus membuang dulu gengsi kalian. Beli kamera itu bukan hanya seolah memiliki kamera itu. Brand Leica memang kayak brand yang mahal, brand yang memang bikin kalian tuh bisa naikin gengsi kalian. Tapi kalau kalian nggak bisa memaksimalkan kamera Leica itu, ujung-ujungnya kamera Leica itu tuh akan menjadi barang-barang mewah seperti LV atau Supreme aja gitu. Ya, kamera Leica itu akan jadi alat pamer kalian aja. Yang kalian harus fokus itu adalah hasil foto kalian. Hasil foto kalian itu yang akan dinikmati oleh para penikmat fotografi. Mereka tuh nggak akan nanya ke kalian tuh pakai kamera apa, dan mereka juga nggak peduli kalian pakai kamera apa. Yang penting adalah pesan dari foto kalian. Fotografi itu banyak genre-nya gitu. Ada street fotografi, ada fashion fotografi, ada landscape, ada portrait, dan lain-lainnya itu. Setiap kamera itu tuh bisa menawarkan fitur-fitur yang akan ngebantu lu mengejar jenis fotografi yang kalian mau. Setelah kalian udah menentukan jenis fotografi yang kalian pengen tempuh, coba lihat list kamera-kamera yang bisa memberikan kalian tuh fitur-fitur yang cocok untuk jenis fotografi kalian. Sport fotografi kan butuh shutter yang tinggi dan butuh FPS atau frame per second yang tinggi. Nah, biasanya itu ditawarkan oleh kamera-kamera yang memang didesain untuk sport gitu. Jadi dari genre fotografi yang kalian pilih itu, kalian sudah bisa menentukan layer pertama dari list-list kamera yang kalian bisa pilih. Budget adalah layer kedua untuk menentukan calon kamera kalian. Kalian tentukan budget yang sesuai dengan diri kalian supaya kalian gak merasa kesusahan setelah beli kamera itu atau menyusahkan orang lain sekitar kalian. Seleksi kamera-kamera yang sesuai dengan budget kalian. Beli kamera itu tuh seperti investasi, harus bisa menghasilkan. Minimal kamera kalian itu tuh harus bisa bikin kalian tuh happy. Salah satu cara terbaik supaya kalian bisa menemukan kamera yang terbaik buat kalian adalah menyewa kamera itu. Dengan menyewa kamera itu, kalian bisa menentukan secara langsung apakah benar-benar kamera itu cocok buat kalian. Kalau memang cocok, ya kalian bisa lanjut beli. Kalau misalkan nggak cocok, berarti kalian selamat dari pemborosan uang. Penyewa kamera itu di seluruh Indonesia itu banyak. Sewalah kamera yang dekat dengan kalian. Minimal satu kota dengan kalian. Karena kalau misalkan kalian sewa di luar kota, prosesnya akan jauh lebih ribet dan lebih lama. Untuk membeli kameranya, gue saranin kalian mencari penjual yang memang udah terpercaya dan kalian tuh bisa datang langsung, kalian bisa lihat barangnya langsung. Biasanya rata-rata orang itu tuh suka beli kamera yang bekas. Nah, kalian harus hati-hati sama si penjualnya. Cari penjual yang terpercaya, cari penjual yang memang bisa menjamin bahwa kamera kalian itu tuh bisa berjalan dengan mulus. Oke, sekarang kalian udah beli kameranya, kalian udah pegang kameranya, kalian pasti happy banget. Congrats. Oke, sekarang kalian harus fokus ke rencana-rencana kalian. Kalian mau bawa output dari foto-foto itu tuh kemana? Ke Instagram kah? Ke Photozine kah? Atau cuman hanya dokumentasi sekitar kah? Kalian harus bisa memaksimalkan setiap foto-foto yang kalian jepret dari kamera itu.
kalian juga harus bisa memaksimalkan fitur-fitur yang sudah ditawarkan oleh kamera itu. Pokoknya jangan sia-siakan setiap uang, setiap rupiah yang kalian keluarkan untuk si kamera itu. Yang penting dari kamera kalian itu adalah hasil foto kalian, bukan kepemilikannya. Kamera kalian itu adalah sebuah investasi. Kalau kamera kalian rusak, berarti kalian tidak bisa menghasilkan. Merawat kamera itu tuh sangat penting dalam menjaga investasi kita. Tapi ingat, kita tuh nggak boleh membabykan kamera kita. Kita harus bisa mengambil resiko untuk mendapatkan foto itu. Kalau misalkan kita nggak bisa, kalau misalkan kita jadinya membabykan kamera kita malah jadi takut untuk mendapatkan foto-foto yang bagus itu. Kita harus cari balance antara perawatan kamera kita dan mendapatkan foto itu. GAS atau Gear Acquisition Syndrome adalah sikap kecenderungan untuk membeli alat atau kamera baru tanpa memikirkan harga dan kegunaannya. Kecenderungan ini biasa sangat umum bagi fotografer-fotografer yang merasa tidak puas dengan gear yang dia punya. Tapi kalian harus ingat bahwa GAS itu adalah sebuah jebakan. Kalian harus pikir baik-baik dulu sebelum kalian membeli gear baru. Tanya kepada diri kalian, apakah kalian benar-benar membutuhkan gear itu. Ketika kalian udah tanya sekali lagi. Pokoknya pikirkan baik-baik. Mungkin kalian butuh waktu sebulan atau 2 bulan untuk berpikir dulu sebelum kalian membeli gear baru. Karena kalian harus bisa menentukan bahwa apakah ini adalah pemikiran rasional atau tidak. Kesenangan kita dalam menjalankan hobi kita atau pekerjaan kita sebagai fotografi adalah dari hasil yang bisa kita buat, bukan dari kepemilikan gear atau kepemilikan kamera yang banyak. Kita harus ingat bahwa kamera itu adalah hanya sebuah alat yang bisa membuat diri kita tuh untuk bisa berkarya. Karya-karya itulah yang akan dinikmati oleh orang-orang, bukan kepemilikan kamera yang akan dinikmati orang-orang. Sama seperti gitaris membutuhkan sebuah alat yaitu gitar untuk bisa menghasilkan musik, dan musik itu yang akan dinikmati oleh orang-orang. Pada akhirnya yang penting adalah proses dan hasilnya. Jadi berikan yang terbaik pada proses dan hasil yang kalian akan lakukan, bukan pada koleksi alat-alat yang kalian punya. Seorang fotografer itu menyebut dirinya seorang fotografer bukan hanya karena punya kamera. Kita menyebut diri kita fotografer itu karena kita bisa menghasilkan foto-foto yang luar biasa. Kepemilikan sebuah kamera itu nggak bisa menentukan dirinya bahwa dia adalah seorang fotografer. Fotografer itu punya skill untuk menggunakan alat-alatnya dengan baik sehingga bisa menghasilkan foto-foto yang luar biasa. Dan fotografer dibayar mahal supaya para penikmatnya itu bisa merasakan pesan dan mimpi yang diberikan oleh fotografer itu. Itulah value dari fotografi. Itulah value dari seorang fotografer. Thank you yang udah menonton video ini. Gue berharap dengan video ini kalian bisa lebih bijak dalam memilih kamera terbaik kalian. Bersabarlah dan tetap disiplin dalam menjalani perjalanan fotografi kalian. Perjalanan menjadi fotografer itu tuh cukup panjang tapi worth it. Jangan lupa subscribe dan follow Instagram gue. See you in the next video.